Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Solikul Hadi MAG selaku pengampu mata kuliah Fikih Muamalah serta kawan-kawan yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan studi fikih dengan pendekatan gender. Sebelum presentasi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Pemateri pertama yaitu Karisma Asyiratul Jannah. Yang kedua, pemateri kedua yaitu Nirmala Triavianti sebagai pemateri yang kedua, sedangkan saya sebagai moderator. Marilah awali presentasi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, pemateri pertama, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Asyiratul Jannah NIM 110. Izin menyampaikan materi yang pertama. A. Pengertian. Secara bahasa, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural berupa membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dapat dipahami bahwasannya gender menunjuk pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jika perbedaan seks merupakan bawaan sejak lahir dan sepenuhnya kehendak Tuhan, konstruksi gender sepenuhnya atas kreasi dan ciptaan masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktivitas berbangsa dan bernegara, sedangkan keadilan gender adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, dan tanpa diskriminasi. Prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam fikih mutlak diperlukan, oleh karena kesetaraan merupakan unit inti dalam hubungan keadilan sosial. Tanpa kesetaraan tidak mungkin ada keadilan sosial yang tercipta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang pertama. Kita lanjutkan yaitu pemaparan materi yang kedua, yaitu Nirmala Triavianti. Layar dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala Triavianti NIM 133. Sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan materi dari pemateri pertama. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perbedaan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Yang pertama, dalam bidang kewarisan. Al-Quran mengajarkan anak perempuan mempunyai hak dalam pembagian harta pusaka. Akan tetapi, bagian anak laki-laki lebih banyak daripada bagian anak perempuan. Yaitu, bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Perbedaan dalam pembagian warisan di antara laki-laki dan perempuan ini dapat dikatakan sebagai kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki dikodratkan atau ditakdirkan untuk memberikan maher, menafkahi istri dan anak-anaknya, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya. Sedangkan
perempuan tidak dibebankan oleh hal seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu dalam bidang pekerjaan. Dalam pandangan Islam, pekerjaan perempuan yang sesuai dengan kodratnya adalah di rumah dan perempuan bertanggung jawab di dalam rumahnya. Sedangkan laki-laki bertanggung jawab atas keperluan rumah tangganya, seperti menyediakan pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan untuk anak-anaknya. Islam tidak melarang perempuan bekerja di luar rumah, tetapi perempuan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syarat yang sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan, yaitu yang pertama persetujuan wali, yang kedua terjaga dari fitnah, yang ketiga pekerjaan yang dilakukan tidak mengganggu perempuan sebagai istri dan seorang ibu, yang keempat pekerjaan yang sesuai dengan kodrat sebagai perempuan, dan yang kelima pekerjaan yang baik. Selanjutnya yaitu dalam bidang kepemimpinan. Islam tidak melarang perempuan menjadi seorang pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara. Yang terpenting, dia mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut. Namun dengan pertimbangan bahwa tidak ada laki-laki yang mampu mengemban jabatan tersebut. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut harus dipahami secara kontekstual, karena kandungan petunjuknya bersifat temporal. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu dalam bidang kesaksian. Harga kesaksian dua orang perempuan sederajat dengan nilai kesaksian seorang laki-laki. Materi yang selanjutnya yaitu operasionalisasi pendidikan gender dalam studi Islam. Hakikatnya, tujuan Islam berbasis gender untuk menata ulang pemahaman teks-teks agama yang dituduh sebagai sumber kekerasan terhadap perempuan. Bahkan tidak sedikit aktivis gender yang melecehkan fikih dengan menuduhnya menjadi penyebab utama terjadinya ketidakadilan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Setidaknya ada 4 model kajian yang terkait dengan gender dan studi Islam, yakni yang pertama, penelitian yang berangkat dari kajian murni yang value free. Dalam artian, bukan berangkat dari prinsip dan tujuan mewujudkan keadilan gender, namun hanya sekedar untuk mendeskripsikan isu-isu tersebut dalam berbagai disiplin keilmuan. Yang kedua, penelitian yang berangkat dari kajian dengan pendekatan ilmu sosial dan humaniora dengan mengkaji isu-isu perempuan dengan berpijak pada paradigma feminis dan teori sosial kritis. Yang ketiga, penelitian yang berangkat dari kajian dengan pendekatan ilmu sosial dan humaniora dengan mengkaji isu-isu perempuan dengan paradigma feminis berpusat pada analisis gender. Artinya, semua bidang dalam kajian Islam dapat membahas persoalan-persoalan gender dan perempuan tersebut. Yang keempat, penelitian yang berangkat dari kajian dengan pemetaan isu-isu gender dalam studi Islam. Demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang kedua. Bila ada tutur kata yang salah maupun yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 8 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.